Baik, sahabat muslim di rumah, tadi kita telah ngobrol-ngobrol panjang dengan Pak Edi, juga Pak Heri dari KNPI, dan Wibawa. Iya, Riko. Jadi sahabat muslim manapun Anda berada juga ya, yang sekarang lagi menonton program Assalamualaikum Indonesia, coba kembali ya menggali ilmu-ilmu yang kemudian kita dapat dari BKPRMI dan KNPI, bagaimana kemudian nanti kita juga mungkin akan menyampaikan pesan-pesan bagaimana orang tua mendidik anaknya Pak ya, kemudian untuk punya ghirah, semangat untuk menjadikan anaknya cinta terhadap Islam, kemudian punya akhlak yang mulia seperti itu. Karena Pak, ini meresahkan Pak. Karena maksudnya orang tua resah sekarang dengan kemajuan zaman, kemudian mereka takut anaknya jatuh pada narkoba, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sahabat muslim manapun Anda berada, kita kembali ngobrol ya, Riko. Kita akan bertanya kepada siapa, Riko, yang pertama, Riko? Iya, kepada Pak Edi dulu. Pak Edi ya. Saputra. Pak Edi Saputra. Remaja muslim. Apa sih yang harus dilakukan remaja muslim sebenarnya, Pak? Kalau kita mau mengatakan remaja ideal muslim, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Oke. Kita merujuk pada pemahaman-pemahaman keislaman kita. Remaja yang ideal itu yang pertama harus kuatul akidah. Ya, akidahnya. Akidahnya harus dikuatkan. Kenapa harus dikuatkan? Karena memang itu sebagai pondasi dasar. Iya. Kelemahan kita adalah akidah, pemahaman ketauhidan. Anak-anak remaja ini sangat lemah sekali sehingga mudah terombang-ambing. Jadi gampang sekali terombang-ambing. Ini mudah. Sehingga padahal penanaman-penanaman itu yang lebih penting sebagai remaja, yang kalau ditanya yang bagaimana diharapkan, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana anak remaja itu di samping kuat akidahnya juga kuatul kuat ilmu. Jadi kalau sudah berilmu, kita kita kepingin mereka bisa yang jelas memilah mana yang benar, mana yang salah. Sikap dan tingkah laku mereka juga sangat terarah juga dengan ilmu. Dan yang ketiga, kita berharap remaja, khususnya remaja masjid, kita berharap mereka menjadi nafiun li khairi, bermanfaat bagi orang lain. Jadi peran remaja masjid itu kalau sudah kita, contoh yang sederhana, remaja masjid harus tidak meninggalkan masjid. Bersihin seperti yang Wibawa katakan tadi, ya minimal bersih-bersih masjid, itu sudah membantu badan kenajilan masjid. Kemudian bisa jadi muazin, kemudian bisa jadi imam. Artinya bahwa lakukan hal yang terkecil, insya Allah itu bermanfaat bagi masyarakat. Dan pasti orang tuanya memandang itu adalah hal yang positif. Oke. Tadi mungkin sepakat Pak ya, bahwa seorang pemuda itu harus dia punya prinsip yang kuat, kemudian dia berilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Prinsip, terus ilmu, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Itu cita-cita besar kita semua. Dan orang tua pasti punya cita-cita, kemudian anaknya harus berilmu, berprinsip, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Nah, KNPI yang kemudian menjadi sebuah organisasi besar. Apa yang KNPI lakukan untuk menjadikan pemuda itu punya prinsip, punya ilmu dan bermanfaat untuk orang lain? Ya, salah satu kalau untuk bermanfaat oleh orang lain, ya saat ini kita yang di organisasi kepemudaan yang menjalankan organisasi dengan latar belakang apapun itu, kemahasiswaan, keislaman atau yang lainnya, itu berguna untuk orang lain. Kemudian bagaimana KNPI melakukan pembinaan terhadap remaja masjid? Ya, selain seperti yang saya bilang, kita selalu bersinergi dan sebagian besar juga kepengurusan KNPI juga basisnya di masjid. Gitu. Dalam artian setiap mereka pulang ke rumah, kegiatan mereka sebagian besar juga pasti ke masjid. Gitu. Siang harinya baru kita beraktivitas di organisasi masing-masing maupun di pekerjaannya masing-masing. Jadi untuk bidang ilmu saya kira KNPI juga melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan keterampilan itu kita lakukan terhadap
organisasi kepemudaan dan pemuda yang ada di Kabupaten Langkat. Oke. Perlu kita tambahkan bahwa KNPI, BK Premi dan seluruh komponen organisasi kepemudaan yang ada di Langkat, orientasi gerakannya juga berkeinginan mewujudkan masyarakat yang religius. Mengapa kita katakan mewujudkan masyarakat yang religius? Karena kami ini mengambil sebahagian kecil dari menjalankan sebahagian kecil tugas, visi dan misi dari Bupati Langkat Bapak Haji Ngogeh Sestepu. Karena salah satu visinya adalah mewujudkan masyarakat yang religius. Jadi arah kegiatan kita upayakan apakah KNPI, apakah BK Premi, apakah organisasi-organisasi yang bukan di luar Islam juga religius dalam pemahaman yang sangat umum. Artinya kita kepingin Langkat itu kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, jadi sama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bupati. Dan bukan saja cita-cita Bupati juga Pak sebenarnya. Semua orang orang tua, kemudian pemerintah juga ingin menjadikan pemuda-pemudi kita yaitu punya prinsip tadi, kemudian berilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, Riko tertarik Riko ya untuk masuk ke BKPRMI ya. Pak, kalau bicara masalah ilmu ya, saya pernah dengar kalau ada sebagian guru-guru ngaji itu masuk dalam anggota BKPRMI Pak ya. Seperti guru TK, kemudian guru ngaji, TPA seperti itu Pak. Iya. Yang bergabung di BK Premi ini hampir seluruh. Ada pengusaha, ada guru. Guru baik tingkat RA, MI, MTS, dosen. Artinya dari kualifikasi pendidikan juga sudah masuk semua. Dari mulai yang sudah S1 sampai yang dokter juga kalau dia sudah masuk di BK Premi. Artinya secara pendidikan juga kualifikasinya sudah baik. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang juga tidak menyelesaikan pendidikannya. Justru inilah tugas kita kepada remaja-remaja dan pemuda dan remaja yang memang pendidikan secara formal tidak diperolehnya, tapi dengan bergabung kita di BK Premi, dengan pengajian-pengajian yang kita lakukan, menambah wawasan, keilmuan bagi kita semua. Saya kira demikian. Oke, jadi tidak kemudian mengelompokkan pada satu profesi atau mungkin pemuda yang mereka pendidikannya gini masuk BK Premi enggak Pak ya? Artinya semua bisa masuk BK Premi. Begitu juga KNPI. Iya, benar. Jadi organisasi kepemudaan yang ada sebenarnya latar belakangnya cukup jelas gitu. Organisasi yang bergerak di kemahasiswaan. Kemudian ada organisasi yang bergerak di pengusaha, HIPMI. Kemudian ada organisasi yang bergerak di masjid. Ada BK Premi, ada Al-Wasliyah, ada Pemuda Muhammadiyah. Itu basisnya lebih cenderung ke masjid. Kemudian latar belakang yang lain. Jadi di KNPI itu seluruh latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang keahlian juga semua menjadi satu di KNPI. Oke. Remaja masjid. Kita bicara masalah remaja masjid. Bagaimana Pak kemudian memotivasi remaja-remaja kita untuk kemudian kembali lagi ke masjid? Karena dari dulu zaman Nabi juga mempusatkan pendidikan, dakwah, semuanya di masjid. Kemudian bagaimana kita mengajak kembali ya remaja-remaja kita yang mungkin sekarang lagi sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan jaringan sosialnya, sibuk dengan media sosial. Kemudian kita ajak kembali yuk kita ke masjid, kita belajar bareng, kita berbuat banyak untuk masjid dan umat seperti itu. Baik. Tugas berat sebenarnya. Artinya makanya kita katakan bahwa mengajak orang ke masjid ini kan bukan saya tanggung jawab dari BK Premi, tapi tanggung jawab kita semua. Untuk remaja, maka kita akan coba, saya sebagai Ketua Umum BK Premi, yang jelas bahwa dakwah itu kan ibda binafsi. Kita coba mulai dari diri sendiri, kemudian mencontohkan. Dan baru kita mengajak ke orang lain. Dan sebenarnya harus sinergis nih antara orang tua dan anak muda. Kasih ruang gerak kepada anak muda untuk di masjid. Karena ada kadang-kadang ketika anak-anak yang celananya ya gaya pang, rambutnya panjang, ketika azan, pernah suatu kejadian remaja masjid nih dia belum bergabung, pemakai narkoba, kemudian pemabuk, azan, begitu selesai azan
orang tua bilang, gara-gara kau masuk masjid, nih masjid mau runtuh. Artinya ada hal-hal yang memang kadang-kadang asumsi itu negatif kepada remaja. Jadi kita sebagai ketua umum berharap bahwa orang tua juga bisa memberikan ruang. Berikanlah mereka, jangan kasih label yang jelek dulu kepada pemuda. Ketika mereka mau beraktivitas di masjid, kasih dulu kesempatan. Karena masjid seperti yang kita pahami tadi adalah pusat aktivitas umat Islam. Supaya semua sudah digeserkan ke masjid. Makanya saya sebagai kami di Langkat berharap dan melakukan kegiatan semua bagaimana di masjid. Pelatihan khatib muda. Itu juga cemana di masjid. Pelatihan manajemen kita kepingin di masjid. Artinya memanfaatkan dan menggunakan masjid sebagai pusat aktivitas anak-anak remaja. Walaupun saya yakin seperti yang saya katakan ini tugas berat. Tidak mudah untuk mengajak orang. Seperti dikatakan tadi sama Mas Wibawa bahwa sibuk dengan gadget, semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Begitu ada pengajian, bukan dengan pengajian malah kadang-kadang ya kan berzikir tangannya. Berzikir. Artinya berzikir tidak positif. Makanya itulah kadang-kadang yang harus kita arahkan ke arah yang lebih baik. Oke. Saya kira itu. KNPI, Riko. KNPI juga punya apa ya? Punya proyek, punya project untuk kembali mengajak remaja-remaja kepada kereligius. Kemudian punya kerjasama tadi dengan BKPRMI. Kemudian apa sih kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan? Kemudian kerjasama dengan BKPRMI untuk mewujudkan pemuda yang religius. Ya seperti yang diungkapkan Ketua BKPRMI tadi, Bung Edi Saputra. Ya di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan sebentar lagi akan kita bersinergi gitu, melakukan safari Ramadan ke masjid-masjid karena kita tidak mau meninggalkan pemuda-pemuda di belakang kami itu yang lemah-lemah. Kami mau pemuda yang kami tinggalkan di belakang kami itu menjadi sebuah pemuda yang kuat dan mampu bersaing. Jadi kami melakukan manajemennya kami, kemudian penceramahnya kami minta bantuan BKPRMI untuk mengisinya. Kami minta kepada pemuda Al-Wasliyah untuk mengisinya menjadi penceramah. Itu salah satu sinergi yang kami lakukan dalam menjalankan program. Yang contohnya yang kegiatan yang lain juga kami lakukan seperti touring dakwah. Bung Edi mengajak KNPI ikut serta. Insya Allah nanti kita akan ikut serta dalam touring dakwah itu karena ini sebuah kegiatan yang bagus. 3 kegiatan dalam satu hari itu kita lakukan. Iya, baik. Itu salah satu sinerginya. Ini menurut Bapak Heri pribadi ya, semenjak kepengurusan Bapak di KNPI, ada nggak bagaimana melihat perkembangan remaja khususnya di wilayah Bapak? Ya, ada perkembangan? Ya, kami melihat perlu sebuah pembinaan yang kontinu terhadap generasi muda, khususnya remaja yang saat ini lebih cenderung menjadi sasaran daripada sebuah jaringan narkoba, jaringan tindak pidana. Kita tahu sekarang pencurian kendaraan bermotor itu sangat merajalela. Selain menjadi pelaku, pemuda dan remaja itu menjadi korban. Iya. Jadi ini menjadi perhatian serius kita gitu. Makanya kami juga bergandeng dalam melakukan program kami, bergandeng tangan dengan pihak keamanan, terutama pihak kepolisian dan pihak Kodim 0203 Langkat. Karena kami juga menyiapkan pemuda yang diberi pelatihan, diberi penyuluhan, yang mengisi itu dari aparat keamanan. Begitu juga nanti waktu ada kegiatan pelatihan yang berbau keagamaan, kita minta BKPRMI atau Departemen Agama untuk mengisinya. Oke. Menurut Bapak Heri, kira-kira semenjak kepengurusan Bapak, ada nggak perkembangan positif remaja khususnya di daerah Langkat? Ya, sudah pasti itu. Sudah pasti setiap kepengurusan dibebankan sebuah tugas untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda yang ada di Kabupaten Langkat. Dan saya yakin setiap kegiatan yang dilakukan lebih cenderung untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Dan kalau ini tidak dilakukan, saya yakin
akan banyaklah remaja dan pemuda yang akan terjerumus dalam tindak pidana. Jadi sebenarnya organisasi ini juga salah satu benteng bagi generasi muda dan pemuda untuk membentengi dirinya dan keluarganya dalam hal tindak pidana. Kita tahu sekarang seperti yang saya ungkapkan tadi, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, itu pelakunya semua rata-rata masih remaja. Bahkan kemarin ada kejadian itu masih berpendidikan SMP gitu. Kita juga sangat ironis melihat ini, tapi inilah salah satu tugas kita bersama-sama untuk bisa membentengi generasi muda, remaja khususnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Dan ini dilakukan hanya bisa melalui mungkin salah satu kiatnya, salah satu caranya melalui organisasi. Oke. Riko, menarik Riko ya. Ini Bapak yang berkecimpung pemuda, yang mungkin setiap hari bertemu dengan pemuda, kemudian akrab dengan pemuda. Tentu jelas berbeda, memperlakukan pemuda dengan anak-anak jelas berbeda. Banyak orang tua yang kemudian bingung, kok diginiin salah, digituin salah gitu. Artinya memperlakukan pemuda itu sendiri. Saya bertanya dengan Bapak dari Badan Komunikasi Masjid tadi, pemuda tadi, ingin bertanya bagaimana sih Pak memperlakukan pemuda itu? Pertama yang harus dilakukan adalah kita paham dulu. Paham dulu ya Pak. Ada approach, pendekatan ke mereka. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melihat karakter masing-masing, makanya mengapa kita katakan kegiatan itu harus memang melihat kondisi dari pemudanya terlebih dahulu. Contoh nih, ada satu kelompok yang hobinya menghafal Quran saja. Ada yang dia malah nggak menghafal Quran, hobinya asik megang gitar saja. Ada yang hobinya asik mau jalan-jalan saja. Jadi ketika kita memahami ini, makanya saya katakan tadi bahwa kita harus pahami dulu ini. Orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita paham, maka baru kita buat formulasi untuk kegiatan mereka. Sehingga mereka semua terekrut. Jadi ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid, dari seluruh kegiatan itu bisa menyatukan mereka semua. Jadi artinya, ya kalau ditanya bagaimana kita BK Premi, langkah pertama adalah pahami, selami dulu apa keinginan mereka. Kalau sudah kita paham betul apa keinginan mereka, maka kita bisa mudah masuk, membuat program yang mereka sukai, saya kira. Oke, itu juga bisa diaplikasikan untuk sahabat muslim di rumah ya, yang kemudian sekarang lagi bingung bagaimana menjadi anak atau khususnya pemuda. Pahami dulu ya, watak. Selami ya, karena tidak semua pemuda bisa dikerasi, tidak semua pemuda bisa dilembutin Pak ya, karena berbeda seperti itu tipe bagaimana menjadi mereka. Ini tadi dari masjid Pak, artinya anak-anak yang di masjid kemudian bagaimana memperlakukannya. Ini lebih dahsyat lagi, KNPI secara umum Pak ya, siapakah dia pemuda yang dari luar bagaimanapun Pak ya, masuk KNPI ini lebih besar lagi tugasnya bagaimana membentuk ini, bagaimana Pak? Untuk memperlakukannya. Sebenarnya kami tidak begitu berat tugasnya, karena kami di sini kan modal pondasi awal itu dibangun di organisasi kepemudaan. Jadi sebenarnya kami hanya melanjuti apa yang telah dibuat oleh organisasi kepemudaan. Di KNP juga disebut merupakan candra di mukanya, penciptaan kader-kader pemimpin masa depan. Di KNPI itulah di situ ditempa. Jadi dari beragam organisasi ke KNPI kita tempa menjadi pemuda-pemuda yang bisa berpikir positif, berpikir maju untuk pembangunan daerahnya. Dan menanggapi tadi mengenai memperlakukan pemuda, ya sebenarnya jangan maunya kita gitu. Jangan maunya kita. KNPI di situ ada OKP, semua dari beragam jenis kemampuan. Kemudian ada lagi di luar organisasi ini ada kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok remaja yang membentuk sebuah komunitas. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke mereka, bisa kita arahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan negara, melanggar peraturan agama. Jadi jangan maunya kita, tapi kita yang harus masuk kepada kemauan mereka. Gitu. Oke. Jadi saya kira Nah, singkat Pak. Kelompok-kelompok budaya seperti komunitas kemarin di Taman Budaya
Di Langkat punya taman budaya, itu tempat ajang kreativitas anak-anak muda. Satu lagi kita juga membangun komunitas dengan orang yang pecinta musang. Oh, musang. Musang. Jadi pecinta musang itu juga kreatif, harus juga kita lihat. Makanya seperti yang saya katakan tadi, jangan toh kita terus ini bukan remaja masjid, bukan. Ini bukan pemuda Islam, bukan. Tapi seluruh komunitas itu harus kita bangun. Kenapa ini kita sampaikan? Justru mereka lebih kreatif kemarin. Di bulan Ramadan mereka buat santunan, kelompok musang loh, kelompok pecinta musang. Artinya seluruh elemen ini seperti yang dikatakan tadi Mas Wibawa bahwa harus masuk ke mereka, itu program mereka. Maka kita tinggal support, hanya saja kita ada garis merah yang harus kita buat. Apa itu? Jangan dekati narkoba. Oke. Baik, singkat Pak, singkat saja. Nasihat untuk orang tua Pak, bagaimana? Ayo Himbauan peduli. untuk orang tua. Ayo peduli. Peduli ya. Artinya kepedulian di masyarakat kita hari ini sangat berkurang. Kepada anak kita, kepada remaja, harus peduli. Dengan kepedulian orang tua, dengan perhatian orang tua, saya yakin remaja Islam ke depan, remaja, pemuda Indonesia menjadi orang-orang terbaik. Karena kawah candra di muka, pembekalan kepribadian itu berasal dari rumah tangga. Oke. Terima kasih Pak Edi Saputra yang sudah hadir, Pak. Kemudian Bapak Hedi Widianto yang sudah hadir mewakili dari KNPI, kemudian BKPRMI. Riko, aduh nggak terasa Riko ya. Luar biasa, sebenarnya pengen ngobrol lebih dalam Pak ya. Bisa nanti main ke rumah Pak ya. Boleh. Nanti main ke rumah, nanti jangan lupa bawa-bawa gitu ya ke rumah Pak ya. Nanti kita tanya lebih dalam gitu. Oke, sahabat muslim dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat kita obrolin di kesempatan kali ini. Menginspirasi sekali ya Ibu ya. Yang benar bahwa memang pemuda ini adalah penerus bangsa. Kalau bukan karena pemuda siapa lagi gitu. Enggak mungkin hanya orang-orang Bung Karno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia ya. Tapi kalau nggak ada 10, 2 pun nggak apa-apa Riko ya. Kita goncangkan dunia ini dengan semangat pemuda. Oke, sahabat muslim dimanapun Anda berada itu saja. Dan terima kasih Bapak yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di lain waktu sahabat muslim bisa kembali menyaksikan obrolan kita tentunya di program Assalamualaikum Indonesia. Jangan kemana-mana, setelah jeda yang berikut ini kami akan berbagi tips dan trik di segmen tips dan trik. Tetap setia di Assalamualaikum Indonesia.